Selamat pagi Pak Ari. Ya, selamat pagi Ibu. Pagi ini kita akan bersama-sama belajar tentang kegiatan modul 3.1 tentang demonstrasi kontekstual bersama Bapak Ari. Kita akan berbincang-bincang bersama beliau tentang bagaimana nilai-nilai kebijakan yang diambil seorang pemimpin dalam penyelesaian permasalahannya. Bagaimana keadaannya Bapak Ari? Alhamdulillah pagi ini masih sehat insya Allah. Masih puasa Pak? Alhamdulillah masih puasa. Semoga keberkahan Ramadan selalu tercurah pada kita semua. Amin, amin, amin. Pak Ari, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk mewawancarai jenengan terkait kebijakan nilai-nilai yang diambil seorang pemimpin. Iya. Untuk akhir-akhir ini Bapak Ari, Iya. seorang pemimpin itu kan dihadapkan dengan kasus dalam sebuah lembaga. Kira-kira adakah kasus yang menurut Bapak yang menarik dan unik yang terjadi di lembaga? Oke. Kalau di sebuah lembaga, utamanya di sebuah lembaga sekolah ya Bu, kita tidak akan lepas daripada seorang guru, tidak akan lepas dari seorang siswa ataupun seorang wali murid yang memang merupakan satu ketiga unsur yang harus bersinergi di dalam melaksanakan satu pembelajaran. Sesuai dengan pertanyaan Ibu bahwa kasus-kasus yang akhir ini ada itu adalah tentang kenakalan siswa. Ini yang sekarang lagi juga marak karena mungkin anak itu juga sering melihat video YouTube yang memang mungkin kekerasan dan sebagainya, sehingga menginspirasi dari anak tersebut untuk melaksanakan sebuah kegiatan-kegiatan amoral, artinya mengganggu temannya, membuli, kemudian juga suka bertengkar, merasa bahwa dia adalah seorang Superman ya. Ya, karena memang sifat anak itu sebenarnya kan identifikasi, selalu ingin seperti apa yang ia bayangkan begitu ya. Yang dia lihat. Ya, iya, oke. Terlihat dari kasus tersebut Bapak, kira-kira bagaimana Bapak memandang kasus tersebut sebagai sebuah kasus yang harus segera diselesaikan? Ya, begini Ibu, karena ini berhubungan dengan siswa setiap hari, dan ini merupakan satu hal yang memang harus secepatnya kita berikan sebuah solusi. Karena memang seorang anak apabila dia nanti terlambat di dalam menangani sebuah masalah, maka dia akan merasa bahwa dirinya hebat. Meskipun dia dirinya hebat, itu juga ada faktor positif dan negatifnya. Mungkin kalau hebat di dalam pembelajaran, di dalam sebuah kemampuan itu luar biasa. Tapi kalau dia merasa hebat menjadi satu gangster di sekolah, ya itu yang kurang baik. Sehingga memang itu harus benar-benar secara urgent harus memang segera diselesaikan. Menurut saya seperti itu. Karena ini masalah menyangkut dunia pendidikan, ya, pembelajaran, siswa dengan siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan orang tua, wali murid juga. Ya. Untuk langkah-langkah yang penyelesaian kasus tersebut, apa yang jenengan lakukan? Ya, di dalam menangani masalah tersebut, maka saya tidak merasa bahwa saya harus mengambil sebuah keputusan, artinya saya harus memaksakan kehendak saya di dalam menyelesaikan sebuah masalah. Tetapi ada beberapa hal yang saya lihat di sini, bahwa di sini adalah sebuah lembaga pendidikan dan itu harus ada sebuah peraturan-peraturan yang memang tujuannya untuk mendidik anak supaya bisa berjalan dengan lurus sesuai dengan profil Pancasilanya. Kemudian yang kedua, ada seorang siswa yang dia berhak untuk mendapatkan pembelajaran dan juga berhak untuk mendapatkan satu bimbingan, arahan agar muncul semua asa, cita-cita, ya, itu yang dia inginkan. Mungkin bakat-bakat minatnya harus kita munculkan di sana. Kemudian di sisi lain ada wali murid yang merupakan pitch controlnya dari sebuah pendidikan itu. Karena bagaimanapun pembelajaran baik, tapi kadang-kadang ada seorang wali murid yang memang salah paham dengan satu kondisi sekolah, itu juga akan menjadi sebuah permasalahan. Maka dari itu di dalam menyelesaikan sebuah masalah ini, saya tidak akan lepas daripada tiga unsur tersebut. Sekolah harus kita ikutkan, siswa yang bermasalah juga harus kita ikutkan, harus ada juga wali murid yang memang harus bisa menjadi sebuah komponen dalam menyelesaikan sebuah solusi. Sehingga nanti tidak ada yang keputusan yang menyinggung perasaan wali murid, tidak ada yang memang itu harus
mematahkan semangat siswa, begitu juga seorang guru tidak menjadi seorang polisi, kan begitu. Harus bisa menjembatani bagaimana benar-benar untuk mengarahkan kebersamaan antara wali murid dan sekolah. Ya. Ya, keputusan yang sangat baik sebenarnya Pak. Untuk poin-poin dalam keputusan tersebut, bisakah Bapak menjelaskan secara rinci? Oke, jadi alur ya ini ya, berhubungan dengan alur ya Bu ya. Dan alur dalam menyelesaikan sebuah masalah, saya harus memahami dulu apa sih kekuatan-kekuatan di dalam menyelesaikan masalah ini yang harus kita munculkan. Yang pertama adalah seorang guru yang memang mempunyai tugas itu, kemudian wali murid yang memang harus mengemban semua makna pembelajaran sehingga tidak ada salah paham dan bersinergi dengan sekolah. Maka alurnya itu yang pertama saya akan menghadirkan semua wali murid yang ada, termasuk orang tua daripada anak yang bermasalah tersebut. Kemudian yang kedua, seorang guru, wali kelas, kepala sekolah juga akan kita hadirkan di sana. Bahkan di situ kita berdiskusi bagaimana sebuah keputusan nanti tidak akan berat sebelah, artinya di sini keadilannya juga muncul, juga ada kedisiplinannya juga muncul, sehingga semuanya nanti tidak akan menyakiti anak yang memang di situ bermasalah. Dari kegiatan itu maka kita ajak wali murid untuk berdiskusi. Kan kita tidak mungkin langsung menjustis anak bahwa ini harus dikeluarkan saat itu juga, meskipun itu adalah kemauan daripada orang tua pada saat itu. Tapi karena sumber daya IQ daripada wali murid yang juga menengah ke atas, sehingga di situ ada sebuah kesadaran kita memandang bahwa anak itu sebenarnya mempunyai hak yang sama. Dia harus berkembang, harus terbimbing, mempunyai hak yang sama dengan teman-teman yang lain. Sehingga kalau kita justice harus keluar, maka kalau anak ini putus sekolah, maka yang disalahkan adalah kita semua, pihak sekolahnya juga gitu loh. Maka dari itu kemauan daripada seorang guru yang di situ tadi harus anak ini dikeluarkan, kita memberikan satu kesempatan kepada anak itu supaya bisa berkembang dulu, bisa berubah dulu di dalam semua sikap-sikapnya. Maka nanti kita harapkan di dalam 1 bulan ini regulasinya akan ada satu perubahan daripada sikap anak tersebut. Ya. Jadi memang pengambilan keputusan itu berdasarkan musyawarah. Ya, kita nggak bisa memaksakan kehendak sendiri. Kita kan bukan polisi begitu ya. Kita bukan polisi yang memang harus memandang beberapa aspek di dunia pendidikan begitu, gitu loh. Iya. Untuk mengambil keputusan itu mesti kan ada tantangannya. Iya, betul. Dari wali murid ataupun dari guru. Adakah tantangan yang selama ini jenengan dapatkan dari permasalahan atau kasus tersebut? Ya, karena saya mengatakan bahwa ini adalah unik ya, kasus yang kekerasan ini adalah berhubungan dengan moral, berhubungan dengan disiplin juga. Maka tantangannya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada wali murid yang memang tadi anaknya dibully, ya, itu kadang-kadang sudah tidak mau menerima begitu ya, sehingga di situ merupakan satu tantangan kita menyadarkan, memberikan masukan-masukan, karena yang jelas kita harus memasukkan ilmu pendidikan, mungkin seperti Ki Hajar Dewantoro itu ya, kita sebagai pamomong di situ, sebagai pembimbing, itu juga harus dimiliki oleh seorang guru dan juga seorang wali murid juga gitu loh. Karena apa? Di sekolah hanya beberapa jam, tetapi di rumah itu lebih banyak. Sehingga kalau ada kesepakatan sinergi antara guru, sekolah, dan juga wali murid, maka insya Allah yang namanya bimbingan nanti akan berjalan dengan lancar, akan berjalan dengan sesuai dengan real 24 jam begitu. Berarti sinergi yang baik antara sekolah dan wali murid. Ya, itu yang nomor satu dan terpenting itu Ibu ya. Salah satu faktor dan kekuatannya betul. Adakah faktor lain Pak selain sinergi dengan wali murid dalam pengambilan keputusan? Ya, yang jelas begini Bu, faktor lain di samping kita itu memberikan satu pemahaman kepada wali murid, yang jelas kepada anak ini yang terpenting. Kita kan harus menghamba kepada anak, bahasa kerennya kan seperti itu ya, menghamba kepada anak. Kita harus mengerti itu bahwa anak itu mempunyai hak yang sama dalam pembelajaran. Sekarang tidak ada ceritanya anak putus sekolah. Nah, oke, maka dari itu harus menjadi satu pondasi bagi kita. Ya, yang penting nanti anak itu bagaimana kita
angkat harus bisa mendapatkan satu hak yang sama dengan yang lain. Kita berikan kesempatan untuk berkembang dulu. Jangan langsung kita vonis keluar, kamu salah, enggak seperti itu. Karena memang ya anak-anak, apalagi anak SD itu memang sifatnya masih seperti anak-anak gitu loh. Nggak bisa seperti anak SMA, anak SMP yang memang sudah, kamu harus gini sudah jalan. Kita melihat peraturan sudah jalan begitu. Sehingga hal itu benar-benar menjadi satu tantangan bagi kita sebagai lembaga. Kalau kita membuat satu keputusan seperti itu, maka kita harus komitmen, harus bisa memberikan satu perubahan kepada anak tersebut. Tetapi apabila ini nanti di dalam 1 bulan antara guru dan wali murid tidak bisa memberikan satu pembinaan kepada anak, otomatis nanti keputusan yang terakhir tadi akan kita laksanakan dengan baik. Iya, yang penting di sini masih ada jeda, kita memberikan kesempatan kepada anak untuk berubah, itu yang penting seperti itu. Iya. Yang terpenting adalah bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi di sekolah. Dan ya, tidak betul. ada permasalahan yang ada di kemudian hari. Iya, betul Termasuk salah Ibu. satunya itu tadi. Iya. Drop out. Ya, drop out kan tidak boleh ke sana zero begitu. drop out. Iya, betul. Terima kasih atas waktunya Bapak Ari Iya. terkait bincang-bincang kita pada siang hari ini. Iya, Terima kasih sama-sama. saya ucapkan. Mohon maaf mengganggu waktu Bapak. Ya, terima Semoga kasih. kegiatan Sama-sama. kita ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan CGP di Nusantara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Bapak Saini Nur Rahman dari SDN 3 Kedungrejo terkait kegiatan CGP modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada Bapak Saini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Betty. Terima kasih sudah memberikan kesempatan pada saya untuk Ya. berdiskusi terkait Ya. nilai keputusan Ya. kebijakan sebagai pemimpin. Ya, Untuk lebih ini Pak, lebih paham jenengan sudah menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun Pak? ya. Terima kasih. Nama saya sudah dijelaskan tadi, Saini Nur Rahman, SPD. Kemudian tempat tugas dinas di SD 3 Kedungrejo. Insya Allah baru 1 tahun berlangsung. Terima kasih atas atensinya Bu Betty. Terkait dengan pertanyaan tadi, kebijakan pemimpin terhadap siswanya. Begitu Bu ya? Nggih. Ya. Kira-kira permasalahan yang ada Ya. di lembaga ini seperti apa Pak Nggih. terkait dengan kebijakan? Jadi pengalaman selama saya bertugas di sini, yang pertama tentang siswa yang selalu absen atau sering tidak hadir. Dalam hal ini kami selaku kepala sekolah maka mengambil langkah. Yang pertama, kami komunikasikan dengan guru kelas. Kemudian yang kedua, kami melakukan kunjungan ke rumah untuk mengetahui tentang siswa yang tidak masuk. Banyak kan karena apa itu Pak? Ya. Maksud itu, Pak? Yang pertama, kunjungan kami itu dinamakan home visit ya. Kalau wali murid itu wali kelas home visit ya. Tetapi wali kelas mendampingi saya. Penyebab yang pertama, khususnya di wilayah nelayan atau pesisir pantai itu
anak-anak itu banyak membantu orang tua dalam hal ekonomi. Ya, dalam hal ekonomi. Sehingga anak-anak harus, ya tidak semuanya tertentu, ikut orang tua untuk pergi ke laut mencari ikan, seperti itu. Nah, itu. Setelah saya telusuri lebih dalam, ya ternyata ini karena faktor ekonomi, seperti itu, Bu. Nah, kebijakan yang diambil seperti apa, Pak, terkait anak-anak yang sering tidak masuk sekolah ini karena memang membantu orang tua di laut mencari nafkah, ya? Ya. Jadi kami berkoordinasi dengan terkait guru kelas, komite, ya. Maka kami akan melakukan langkah-langkah kebijakan karena anak tersebut tidak mampu untuk membiayai kebutuhan sekolah, misalnya beli tas, seragam, maka kebijakan lembaga atau sekolah melalui kegiatan siswa asuh sebaya, maka sekolah memberikan keperluan-keperluan pendidikan yang seragam, tas, yang sumbernya dari kegiatan SAS tersebut. Untuk lebih mengetahuinya, kegiatan SAS itu seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Kegiatan SAS ini merupakan program pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi yang mana bertujuan untuk membantu anak usia sekolah, khususnya di SD, yang namanya itu siswa asuh sebaya. Kegiatannya adalah anak-anak yang ada di SD 3 Kedungrejo itu setiap hari tertentu itu ada semacam pengumpulan dana. Kemudian dana itu dikelola oleh petugas, kemudian oleh petugas disalurkan kepada siswa-siswa yang membutuhkan untuk keperluan pendidikannya. Oh, seperti itu. Untuk terkait kebijakan yang Bapak lakukan ini tadi, apakah sudah melalui koordinasi dengan Dewan Guru ataupun dengan pihak komite, Pak? Terima kasih. Jadi kebijakan ini melalui rapat antar guru, komite, dan wali murid. Jadi merupakan hasil musyawarah. Kegiatan SAS ini sangat didukung, baik secara kegiatan maupun cara pendanaannya. Kembali lagi ke permasalahan siswa yang tidak masuk sekolah karena membantu orang tua. Ini kan mesti alfa, gitu, Pak. Ya. Untuk sebagai biar anak ini lanjut pendidikannya tidak terputus, selain dari bantuan SAS, membantu apa lagi, Pak? Kebijakan apa lagi yang diambil oleh sekolah? Yang pertama tadi karena faktor ekonomi untuk keperluan pendidikan itu sudah diatasi. Yang kedua adalah faktor nilai yang dimiliki oleh anak. Karena anak sering tidak masuk, otomatis nilai itu akan tertinggal. Nah, maka untuk menentukan nilai baik atau tidak baik, atau katakanlah lulus dan tidak lulus, maka kami bersama guru kelasnya melakukan langkah-langkah. Yang pertama, untuk dilakukan penilaian ulang. Kalau penilaian ulang ini belum mencukupi KKM, maka guru kelas melakukan penilaian praktek. Misalnya bahasa Indonesia, jadi ada ujian tulis, ada ujian praktek. Jadi untuk memenuhi
kebutuhan KKM-nya itu, ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Untuk ini Pak, dari permasalahan-permasalahan tersebut yang pernah jenengan ambil kebijakan, sekiranya kan ada yang kebijakan itu diambil karena untuk kebaikan bersama. Ya. Yang kedua untuk sesuai dengan peraturan. Ya. Yang ketiga karena jenengan ingin keputusan itu juga diambil orang lain sama seperti yang jenengan ambil gitu. Ya. Dari ketiga ini yang lebih banyak pengambilan kebijakan yang mana? Saya mengambil lebih banyak kebijakan tentang penerapan musyawarah, ya. Kemudian mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan apa itu kepada guru, apa itu kepada murid yang bersangkutan, atau kepada murid yang lain yang menimbulkan bahasa kerennya itu mungkin iri. Oh, ini dia tidak masukkan, ini sering tidak masuk kok nilainya sekian. Nah, seperti itu. Ini jadi langkah-langkah yang bijak seperti itu. Jadi dimusyawarahkan, kemudian ambil langkah-langkah yang sesuai prosedur, yaitu ujian teori dan ujian praktek. Ditinjau ulang, ya. Jadi setelah dilakukan kebijakan tersebut, ditinjau ulang apakah sekiranya kebijakan ini sudah sesuai pada anak ini atau belum. Ya. Insya Allah dengan langkah yang seperti itu, ini bisa diterima, ya, bisa diterima oleh anak, ya, karena kami tidak menjustis anak, ya, karena tidak masuk, ya, tidak menjustis anak atau anak nakal, terus anak ini tambeng, bukan begitu, karena awalnya saya tahu karena faktor ekonomi. Gitu. Terima kasih Bapak, bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini saya mendapatkan banyak sekali pengalaman dari Bapak sebagai kepala sekolah dengan nilai-nilai kebajikan yang sudah diambil. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam perkataan ataupun perilaku, saya mohon maaf sebagai pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.